Udah. Lama ya. Panjang banget. Lama banget loh ini. Nggak apa-apa. Ya. Nampaknya banyak yang ingin dikeluarkan Aduh. oleh istri saya terhadap suaminya. Bener-bener harus dikeluarin. Pestanya siapa? My Wife, Natasha Rizky. Eksklusif di Spotify. Halo Sobat Botuna, berjumpa lagi di Destanya Siapa, eksklusif di Spotify. Dan kali ini spesial gue mendatangkan seseorang yang sudah menemani gue selama 7 tahun lamanya ya. Dan masih terus dihitung nih, cakep kan? Gue sama dia orang yang, apa ya, yang tentunya berbeda usia cukup jauh ya. Semua juga udah tahu lah. Cuma justru kalau dari gue sih bahagia hidup bersama istri ini ya. Istri ini. Ya istri cuma satu lah. Gue juga pengen tahu dong kalau dari sisi dia itu sebetulnya seperti apa gitu ya. Cuma kalau gue ngobrol sama dia terus di depannya ada guenya, tentunya dia nggak akan terbuka 100%. Jadi mekanismenya adalah gue akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti istri gue akan menjawab secara tanpa gangguan. Maksudnya gue akan keluar dari ruangan ini dan dia akan menjawab semua dengan jujur apa adanya tanpa ada batasan. Halo Natasha Rizky. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah siap ya? Insya Allah. Oke, ada beberapa pertanyaan nih ya. Yang pertama, banyak yang pengen tahu Desta itu sebetulnya gimana sih kalau di rumah? Apakah bercanda terus kah? Coba dicatat ya. Iya. Pertanyaan nomor 1 udah dicatat ya. Udah. Oke. Yang kedua, apa rasanya nikah sama orang yang umurnya jauh dari Caca? Bedanya 16 tahun ya. Iya betul. Hai. Hai. Aduh, Hal baik. apa yang beda banget di antara kalian berdua? Udah dicatat ya. Kan dikirim tadi. Ya nggak cerita dicatat gitu loh biar Oh, kesannya iya, kayak iya. kayak di acara serius gitu loh dicatat gitu. Yang ketiga, apakah Desta membatasi karir kamu di usia muda ini yang masih produktif? Dan juga termasuk apakah Desta juga membatasi teman-teman yang bergaul di sekitar kamu? Oke. Pertanyaan keempat, masalah terbesar di pernikahan Caca dan Desta itu apa sih? Ya, apakah masalah keuangan kah? Harus ngalah kah untuk hal-hal yang sepele? Perbedaan pandangan? Waduh, berat nih. Ini boleh dijawab jujur banget kan? Oh iya dong. Tapi kan aku kan nggak perlu tahu. Nanti aku keluar. Jadi kalau ada aku takutnya kamu jadi agak terbatas gitu. Jadi aku juga pengen tahu sebetulnya. Nanti aku akan dengarkan setelah semua dijawab dan direkam di podcast. Nanti aku akan dengarkan di podcastnya justru. Itu tantangannya ya. Oke. Yang kelima, sisi lain dari Desta yang orang lain nggak tahu. Misalnya ke anak gimana? Apakah Destanya sosok yang family man banget atau enggak? Ya, bisa ganti pampers atau enggak? Bisa bikin susu atau enggak? Ya, oke. Yang keenam, hal yang menurut Caca bisa diperbaiki dari sifat buruk seorang Desta. Itu apa? Ya. Dan yang terakhir nih, hal penting apa sih yang bisa mempertahankan pernikahan biar tetap harmonis? Setuju nggak sih kalau cinta itu harus di-maintain? Waduh. Aduh. Jadi pertanyaan ini seputar pernikahan kita dan juga seputar gimana Caca hidup bersama Desta selama ini ya. Dijawab aja, gue akan keluar. Caca nanti kalau udah kasih tanda ya. Abuy gitu ya panggil ya. Aku keluar. Jadi ini semuanya direkam secara jujur tanpa ada rekayasa Sobat Botuna. Aku keluar dulu ya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saatnya aku akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari suami aku. Oh ya, sebelumnya aku perkenalkan diri dulu. Aku Natasha Rizky. Kalian cukup panggil aku Aca aja. Oke, aku mulai ya. Pertanyaan pertama itu adalah, Desta aslinya gimana kalau di rumah? Ngelucu terus kah? Nah, ini tuh adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget orang nanya ke aku selama aku 7 tahun menikah sama Desta. Jadi aslinya itu dia bener-bener nggak selucu itu. Maksudnya gimana? Karena selama ini orang selalu berpikiran Desta itu aslinya dan yang di layar kaca atau mungkin di media sosial itu adalah dia selalu lucu gitu. Aslinya tuh enggak gitu. Maksudnya lucu iya, tapi kayak dia tuh ada beberapa momen yang emang kalau lagi pengen ngelucu tuh ya bisa ngelucu terus-terusan gitu. Tapi kalau lagi serius ya serius banget, dan emang aslinya dia seserius itu gitu. Karena biar bagaimanapun dia adalah sosok kepala keluarga. Dia tuh tegas banget aslinya dan dia sangat-sangat disiplin. Dia itu orangnya sangat-sangat terencana, terplanning semuanya. Jadi dia tuh bukan tipe orang yang
gerasak gerusuk gitu loh guys. Tipenya tuh bukan orang yang dadakan gitu, dia tuh nggak bisa kayak gitu, dia tuh orangnya serba terplanning, harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi nggak bisa tuh kalau tiba-tiba udah dijadwalin A B C D tiba-tiba main ganti tiba-tiba tanpa kesepakatan bersama. Nah dia tuh nggak bisa yang kayak gitu. Jadi nggak semua yang kalian lihat di media sosial atau di TV dia itu ya selucu itu gitu, karena pada dasarnya ya dia ngelucu itu ya hanya untuk menghibur kalian, hanya karena kerja, hanya karena dibayar gitu. Mungkin dalam seminggu pun bisa dihitung kali di rumah dia tuh kalau lagi pengen bercanda tuh berapa kali. Karena emang ya kalau lagi serius, maksudnya serius tuh bukan berarti dia galak atau gimana, enggak, emang ya serius aja gitu, emang ya sewajarnya ya kita hidup berumah tangga aja gitu. Tapi emang kalau dia moodnya juga lagi menyenangkan, se-happy itu biasanya dia akan berlebihan bercandanya gitu. Pokoknya Desta itu sangat-sangat menyenangkan gitu sebagai suami, sebagai ayah bagi aku gitu. Tapi memang masalah bercanda itu udah bener-bener sesuai dengan kadar porsinya dia menempatkan diri gitu guys. Oke, yang kedua ya, apa rasanya nikah sama orang yang umurnya jauh dari Caca? Hal apa yang beda banget di antara kalian berdua? Aku tuh sama Desta banyak banget beda pandangan juga gitu sama dia. Hal yang paling beda banget adalah lingkungan aku sama dia tuh udah jelas beda banget ya. Lingkungan pertemanan, lingkungan pekerjaan, selera pun beda banget. Gak bohong lah, pasti aku sering banget cekcok masalah kayak gini gitu. Apalagi waktu awal-awal nikah itu kan semua beradaptasi banget. Jadi tuh kasarnya kayak Desta tuh udah melewati hidup yang aku tuh banyak belum lewatin gitu. Jadi misalnya dia tuh udah sampai Z, aku tuh masih sampai F gitu misalnya. Alhamdulillah sejauh ini sih kita melewati bersama-sama apapun segala kesulitan-kesulitan itu, karena jujur aja sulit banget. Gimana sih cara kita untuk bisa menyamakan itu? Ya menyamakannya dengan cara ya udah aku sama Desta tuh sama-sama kayak mengimbangi aja gitu. Jujur sih dengan jaraknya jauh ini dia tuh ada banget sisi senioritasnya menurut aku ya. Ngomel nggak ya orangnya kalau denger. Walaupun dia bilang aku tuh nggak pernah anggap kamu tuh anak kecil gitu-gitu, walaupun dia selalu ngomong kayak gitu, tapi buat aku ya nggak bisa bohong, tetap aja dia tuh ada sisi senioritasnya, karena ya itu tadi dia udah ngelewatin banyak hal. Jadi kalau aku ngomong A B C D nih, itu kalau lagi berantem pasti ya dia suka nggak mau dengerin gitu, tapi kalau lagi ngomong baik-baik nih pasti dia dengerin. Jadi sebenarnya itu semua cara kita berkomunikasi aja sih, yang memang cara komunikasi itu perlu banget kita perhatiin gitu. Yang tadinya mungkin kalau kita ngomongnya marah-marah ya mungkin jadi males sekali, tapi ketika kita ngomongnya udah baik banget, lembut banget, dengan adab yang baik gitu kan, pasti yang tadinya mungkin dia sebel jadi nggak jadi gitu. Oke, next ya. Masalah terbesar di pernikahan menurut Caca apa sih? Keuangan, hal-hal sepele, atau perbedaan pandangan? Nah ini, jadi yang paling sering kita berantemin itu sebenarnya ya balik lagi sih ujung-ujungnya ke hal-hal sepele juga. Gini loh, aku tuh sama Desta itu mungkin agak sedikit kebalik karakternya. Jadi Desta itu tipenya justru yang perasaan banget. Dia tuh lumayan agak sifat cewek sih, dia agak kebalik ya. Jadi kalau aku tuh orangnya nggak bisa multitasking, jujur. Harusnya cewek bisa multitasking kan. Nah aku tuh enggak. Misalnya kita lagi main handphone terus Desta ngomong apa gitu, biasanya kan cewek kan iya itu bisa ngerti gitu. Nah kalau aku tuh enggak, aku tuh fokus, terlalu fokus gitu. Jadi sampai sering banget berantem gara-gara ini, karena aku tuh nggak bisa dia ngomong apa aku tuh iya doang. Itu sering banget ya dia murka, sumpah itu marah itu bener-bener berkali-kali aku ngelakuin kesalahan itu, karena ya itu aku tuh emang harus diingetin. Jadi nih udah sampai di titik dimana kalau aku lagi main handphone atau lagi main laptop atau apapun lah, lagi fokus melakukan suatu aktivitas, terus dia ngomong, itu bener-bener aku udah harus disuruh berhenti dulu deh Buy, karena nanti kamu pasti nggak denger aku ngomong apa. Itu bener-bener aku berhenti, karena kalau enggak aku nggak akan ngerti apa yang dia omongin, aku iya doang, akhirnya ujung-ujungnya berantem. Terus kedua, aku tuh orangnya nggak peka, sementara Desta tuh orangnya peka banget. Jadi misalnya yang harusnya itu tuh nggak perlu dimasalahin, tapi menurut dia itu dipermasalahin gitu. Nah sebenarnya enggak kok, biasa aja, tapi akhirnya kita jadi sering cekcok karena sifat kita tuh kebalik gitu. Apapun yang aku sama Desta alamin sekarang tuh bisa jadi bikin kita tuh belajar banyak banget gitu, menjadi pribadi yang lebih menghargai satu sama lain pastinya. Kalau kita lagi posting tuh kayak semua orang yang posting di Instagram pasti kalau kita lagi foto bareng-bareng sekeluarga gitu, wih couple goals abis, wih gila ini sih kece banget gitu.
ya udah guys, itu yang kita post emang yang bagusnya, yang emang pada saat itu kita lagi happy gitu. Tapi kan bukan berarti hidup kita bahagia kayak di novel-novel teen lead. Nah, kalau kalian pernah nonton film Radio Galau aku, pasti kalian tahu kata-kata ini. Jadi nggak mungkin semua orang tuh happy-nya tuh selamanya. Jadi kalau kalian tahu, aku kan punya diksi acak. Jadi aku selalu bilang di situ bahwa tenang aja guys, hidup itu nggak melulu isinya derita dan nggak melulu isinya bahagia. Jadi semua itu tuh udah dapet porsinya masing-masing gitu. Jadi sih aku sama Desta selama ini selalu berusaha untuk selalu bersyukur dan melewatinya dengan baik apapun masalah kita, karena kan kita udah janji akan selalu sama-sama selamanya terus. Next, Desta pernah membatasi karir kamu gak sih yang masih muda? Kalau membatasi karir sih nggak pernah ya. Saat aku menikah di usia muda, ya hal yang aku korbanin adalah ya aku nggak main stripping lagi. Kenapa? Ya karena tujuan aku menikah ya pada saat itu pengen sama-sama sama Desta gitu. Aku pengen bareng-bareng sama dia gitu. Yang dimana juga Desta bilang oke, berarti kalau udah jadi suami istri karena lo mau sama gue mau sama lo, ya udah berarti kita saling menghargai satu sama lain ya gitu. Maksudnya keputusan lo apa, keputusan gue apa, ya kita sama-sama cari solusinya nih. Jadi kamu list apa yang kamu pengen setelah nikah, aku juga list apa yang aku pengen setelah nikah. Jadi kita semua di situ belajar sama-sama untuk kita lihat nih solusinya di mana yang kira-kira bisa kita jalin setelah nikah nanti. Desta bilang pokoknya kamu syuting film, syuting apa aja tuh kamu boleh, main sama teman-teman kamu boleh, mau terus berkarya, kamu mau kuliah juga boleh. Saat itu aku belum kuliah soalnya cuti. Pokoknya kamu ngelakuin hal positif apapun pasti aku dukung. Tapi ya aku agak berat kalau kamu masih harus syuting stripping gitu. Selama aku insya Allah mampu menafkahi keluarga, ya sebenarnya kamu nggak kerja pun nggak apa-apa gitu. Tapi kalau emang kamu mau mengasah itu sebagai hobi kamu, ya ayo silahkan banget, aku nggak ngarang. Tapi tolong untuk stripping kayak aku agak berat. Karena aku mikir oh gitu ya, oke deh nggak apa-apa. Dan begitu pula dengan Desta gitu. Desta mungkin waktu pas sebelum nikah semua acara diambil, tapi ya setelah nikah akhirnya dia juga bilang ya udah deh kayaknya setelah nikah nih kayaknya aku juga nggak bisa deh nih semua acara diambil. Kok nggak kapan nih kita kumpulnya nanti sama keluarga kita nanti gitu. Akhirnya ya udah dia sekarang lebih memilah-milah acara mana yang harus diambil, karena ya biar bagaimanapun kan waktu itu adalah nikmat yang paling mahal yang Allah kasih buat kita gitu. Nextnya, sisi lain Desta yang orang lain gak tahu. Ini dia nih. Ya alhamdulillah sekarang kita udah punya 3 anak. Kalau Desta itu selalu dari dulu kalau anaknya udah lewat dari setahun, jadi maksudnya udah balita gitu ya, itu biasanya Desta yang ngurusin. Maksudnya dalam artian kalau kita lagi bepergian, misalnya lagi keluar negeri atau keluar kota, lagi traveling, itu biasanya aku yang ngurusin yang bayi. Nah ntar tuh Desta pasti bantuin ngurusin yang gede-gede. Kayak kemarin misalnya kita pergi, dia tuh mau gitu ngurusin anaknya, gantiin pampers, mandiin anaknya, terus juga bikinin susu. Bener-bener ayah yang ya family man banget sebenarnya. Pokoknya dia itu dia itu bener-bener memfasilitasi keluarganya banget. Itu bukan hanya materi, tapi juga memfasilitasi hati kita gitu. Ya maksudnya dia tuh nggak pengen kita tuh ada rasa berat gitu kayaknya menjalani sesuatu gitu. Kayak misalnya aku deh tuh, misalnya aku kecewa pada satu hal, nah dia tuh nggak mau, dia tuh akan kepikiran kalau aku kecewa sama satu hal itu. Dia pengen aku tuh seneng lagi gitu. Emang orangnya tuh pemikir banget soalnya. Bahkan tanaman aja dipikirin sama dia. Jadi kayak misalnya nggak disiram atau apa dikit, atau peliharaannya dia tuh si kura-kura sama kelincinya dia, ya dia akan sepemikir itu gitu. Itu kan harusnya mungkin rata-rata cewek ya. Aku tuh enggak gitu. Aku tuh passionnya nggak ke tanaman, nggak ke pelihara binatang, dan itu Desta semua gitu. Jadi dia tuh orang-orang yang sangat care banget. Tapi buat aku itu suatu hal yang besar banget, bersyukur banget Desta tuh orang yang seperti itu gitu. Terus hal yang menurut Caca bisa diperbaiki dari sifat buruk Desta apa? Buat aku sih ya, aku tuh orangnya juga tuh nggak bisa dibilangin sebenarnya. Aku sering banget sih cekcok sama dia. Misalnya nih ya, aku ngelakuin kesalahan apa gitu kan, misalnya sama anak-anak, mungkin aku cara ngomongnya gimana gitu sama anak-anak. Nanti tuh dia bisa ngebilanginnya tuh nggak enak tuh. Kamu tuh bisa nggak sih kalau ngomong tuh jangan gini-gini? Itu aku sebel banget, kayak aku tuh nggak terima dikasih tahu. Tapi kalau dia ngomongnya, boy, ini maaf ya, aku tuh nggak maksud gini loh. Tapi kayaknya menurut aku kamu tuh ngomongnya jangan gini deh, boy. Nah kalau kayak gitu tuh aku nggak apa-apa banget loh. Maksudnya dia mau bilangin aku kayak apa juga, tapi kalau dia ngomongnya tuh baik banget sambil rangkul aku gitu, aku akan seneng. Ada kontak fisik tuh aku seneng, aku pasti akan nurut gitu. Tapi kalau dia ngomongnya udah yang lu tuh mikir dong, kamu tuh jangan gini dong, itu kasian dong nih. Wah itu ya, aku bener-bener nggak sama sekali nggak dengerin omongan dia kayak gitu. Aku sih berharap ini bukan buat Desta aja sih, tapi buat aku juga ya, kita sama-sama merubah cara ngomong kita yang baik lah. Sama-sama kita pelan-pelan belajar gitu untuk bisa lebih baik lagi gitu.
Terus yang terakhir, hal penting yang bisa mempertahankan pernikahan biar tetap harmonis. Setuju gak sih kalau cinta itu harus di-maintain? Kalau aku sama Desta sejauh ini, kita tuh kayak punya prinsip dan konsep bahwa jangan pernah lupa bahwa sebelum kita menjadi ayah dan ibu, kita ini adalah sepasang kekasih gitu. Asik. Karena banyak juga mungkin di luar sana sebagian ketika orang-orang yang sudah menjadi orang tua akhirnya lupa nih dengan quality time mereka sendiri. Dan quality time itu kan sebenarnya nggak harus bepergian, kan bisa dengan hal apa aja. Misalnya mungkin bisa dengan nonton Netflix berdua mungkin di rumah ya kan. Aku tuh sama Desta melakukan ini setiap minggu. Jadi kita masih kayak orang pacaran aja. Terus dalam setahun itu kita honeymoon lagi gitu. Jadi setiap tahun tuh kita ada pergi berdua. Apalagi hubungan aku kan usianya jauh gitu sama Desta. Jadi pasti banyak banget gapnya. Cara maintainnya adalah dengan begitu ya, kita harus selalu merasa kita ini pasangan yang baru sebulan gitu. Jadi kan manisnya, lagi manis-manisnya kan pasangan yang baru sebulan itu. Dan yang paling penting adalah komunikasi sih. Jujur dan terbuka itu adalah salah satu kunci dari segala kunci pernikahan gitu, misalnya sebuah hubungan. Jadi bener-bener kalau lagi sedih atau kalau lagi udah bener-bener sebel banget, kesel banget ya, itu emang jangan pernah dipendem gitu. Bener-bener harus dikeluarin, karena kalau enggak ya itu jadi bumerang buat kita. Ini pun aku masih belajar gitu. Jadi bukan berarti aku lebih baik gitu, enggak sama sekali. Jadi bener-bener sharing aja apa yang udah aku lewatin. Dan sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Boy, udah Panjang ya? lama ya, Panjang banget ya? lama banget loh ini. Nggak apa-apa, ya. Nampaknya banyak sekali unek-unek yang ingin dikeluarkan oleh istri saya terhadap suaminya. Ya, tapi saya belum mendengar, saya belum tahu apa ya. Nanti kita akan dengarkan sama-sama ya. Jadi podcast ini keluar, episode ini keluar, saya juga akan baru mendengarkannya bareng Sobat Botuna ya. Terima kasih istriku ya. Sama-sama. Walaupun saya belum tahu kamu ngomong apa, tapi saya tetap senang karena kamu mau membantu mengisi podcast Desa Siapa Ini. Terima kasih Natasha Rizky. Dadah sayang. Dadah Sobat Botuna. Bye. Pestanya siapa?